Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana ruhmu disapa, jiwamu disentuh, dan hatimu diajak kembali mengenali apa arti menjadi hambanya. Hari ini, kita hadir untuk merenungkan sesuatu yang sederhana, namun sering terlewatkan. Perjuanganmu sebagai pencari nafkah. Dalam diam, kamu menguatkan bahu. Dalam sunyi, kamu simpan luka. Dalam sepi, mu kirim doa, agar hari ini cukup, dan esok tak terlalu menyakitkan. Namun sayangnya, di dunia yang dipenuhi standar kesuksesan semu, banyak pencari nafkah yang mulai meragukan dirinya sendiri. Merasa kecil, merasa tak berarti. Padahal, siapa tahu, justru doa dari peluhmu hari ini, yang menjaga dunia dari kehancuran. Sebelum kamu lanjutkan mendengar, ucapkan sholawat atas Nabi Muhammad dengan hati yang khusyuk, dan tulis di kolom komentar, "Aku bersyukur atas rezeki hari ini." Karena bisa jadi, apa yang kamu syukuri hari ini akan menjadi sebab dibukanya rezeki yang lebih besar esok hari. Kami akan menemani langkahmu untuk mengingatkan bahwa Allah tidak menilai dari hasil kamu, tapi dari niat dan kesabaran yang terus kamu jaga. Mari duduk sejenak, tenangkan hati, dan dengarkan dengan rasa. Karena mungkin, inilah saatnya mu berhenti mengejar dunia sejenak, dan mulai kembali pada hakikat jiwa. Pagi itu kau terbangun dengan berat. Langkah kakimu terasa seperti menyeret beban yang tak kasat mata. Mata belum terbuka sempurna, tapi pikiran sudah dijejali pertanyaan. Cukup nggak ya hari ini? Apa aku bisa bayar semuanya minggu ini? Jika kamu pernah bertanya seperti itu, ketahuilah, mu tidak sendiri. Di sudut-sudut dunia, ada jutaan jiwa yang juga sedang berjuang sepertimu. Ada yang jadi tukang parkir, ada yang berjualan keliling, ada yang menahan kantuk di depan layar sambil mengejar target harian. Dan semuanya sedang memanggul satu kata, rezeki. Tapi, tahukah kamu bahwa lelahmu hari ini, yang mungkin tak dihargai manusia, yang mungkin tak dihitung oleh dunia, ternyata disaksikan oleh langit. Dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 15, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi tunduk untukmu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Dan hanya kepadanya kalian, dibangkitkan." Quran Surah Al-Mulk 15. Rezeki bukan soal jumlah. Rezeki bukan soal angka yang masuk rekening. Rezeki adalah apa yang membuat hatimu tetap bertahan, walau hidup sedang menghimpit. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Jika kau tak mampu menahan lelahnya belajar dan bekerja, maka bersiaplah menanggung perihnya kemiskinan." Dan sungguh, lelahnya orang yang mencari rezeki dengan jalan halal adalah lelah yang diridui oleh langit. Karena di setiap peluh itu, ada penghapus dosa, ada pembuka pintu-pintu rezeki baru, ada pintu keberkahan yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator manusia. Maka, wahai diri yang sedang berjuang, jangan sesali kenapa mu harus bekerja dari pagi ke malam. Jangan iri melihat orang lain yang seolah sudah mapan. Rezeki itu tidak dilihat dari siapa yang dapat paling banyak, tapi siapa yang paling sabar dan paling bersyukur. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah berjanji, "Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Tapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim 7. Jadi saat dompetmu menipis, tapi mu masih bisa makan hari ini, bersyukurlah. Karena itu pun adalah pertolongan dari langit. Dan jangan kamu kira bahwa upaya kamu sia-sia di mata Allah. Karena dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri." Itu artinya, setiap lembar uang yang mu dapat dari keringat sendiri, itu adalah rezeki yang paling berkah. Lebih mulia dari sekadar bantuan, lebih kuat daripada sekadar belas kasihan. Maka mulai hari ini, bangunlah dengan niat bukan sekadar cari uang,
tapi menjemput berkah Allah. Bersihkan hatimu dari keluh kesah, karena keluh kesah hanya akan melemahkan langkahmu. Dan tanamkan dalam diri, aku bekerja bukan hanya demi dunia, tapi demi menjaga harga diri, dan mencari keberkahan hidup dari Allah. Pakupin sebelum bab ini berakhir, ingat satu hal, jangan pernah malu menjadi pencari nafkah, karena bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Muhammad berdagang, Nabi Musa menggembala, Nabi Daud menempa besi. Maka jika hari ini mu lelah karena bekerja, ketahuilah, itu berarti mu sedang mengikuti jejak para nabi, dan langkahmu sedang dicatat oleh malaikat, bukan karena besar hasilnya, tapi karena kamu tidak menyerah. Pernahkah kamu duduk di pinggir jalan, melihat seseorang lewat dengan mobil mewah, dan tiba-tiba hatimu berbisik, kenapa hidupku nggak seperti dia ya? Aku juga kerja keras, tapi kenapa dia lebih cepat berhasil? Itu manusiawi. Tapi jika kamu tak segera kendalikan, bisikan itu akan berubah jadi racun. Racun yang akan membuatmu lupa bersyukur, dan terus membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Ingat ini baik-baik, rezeki tak pernah tertukar. Tapi hati kitalah yang sering salah membaca waktunya. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165, Allah berfirman, "Dan Dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk menguji kalian terhadap apa yang diberikannya kepada kalian." Quran Surah Al-An'am 165. Jadi ketika kamu melihat orang lain lebih kaya, lebih sukses, lebih cepat berhasil, bukan karena Allah pilih kasih, tapi karena kamu sedang diuji dengan kesabaran, dan mereka sedang diuji dengan rasa syukur. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka hatiku menjadi tenang. Dan aku tahu bahwa tugasku adalah taat, maka aku sibuk dengan ibadah kepadanya." Itulah kuncinya. Hati yang yakin tidak akan sibuk membandingkan. Ia sibuk menenangkan diri dan tetap berjalan. Tapi kita hidup di zaman pamer, di mana ukuran sukses seringkali cuma diukur dari apa yang tampak. Berapa followersnya, berapa harga tasnya, berapa besar rumahnya, berapa saldo rekeningnya. Padahal, ada yang setiap hari makan di restoran mewah, tapi hatinya rapuh. Ada yang punya mobil 3, tapi istrinya tak lagi percaya padanya. Ada yang punya segalanya di dunia, tapi tak punya doa dari langit. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 55, Allah mengingatkan, "Janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya, dengan itu Allah hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia, dan nyawa mereka akan melayang dalam keadaan kafir." Quran Surah At-Taubah 55. Jadi jangan iri jika kamu melihat orang lain lebih berhasil menurut pandangan dunia. Karena keberhasilan sejati bukan soal siapa yang kaya, tapi siapa yang selamat. Maka, apa yang bisa mu lakukan saat hati mulai goyah? Istighfar. Setiap kalimu merasa iri, segera istighfar. Karena iri bisa mematikan rasa syukur. Sholat 2 rakaat saat semua orang tidur. Sampaikan semua rasa dalam sujudmu. Karena sujud adalah pelukan paling dalam antara hamba dan Rabb-Nya. Tulis nikmat yang sudah mu punya. Kadang kita buta terhadap nikmat karena sibuk menatap milik orang. Maka sebelum bab ini berakhir, tanyakan ini dalam hatimu. Jika hari ini aku tidak punya apa-apa, tapi masih punya iman dan harapan, bukankah itu juga bentuk rezeki yang sangat besar? Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling kuat bertahan dengan hati yang bersih. Berapa kali kamu melihat seseorang punya penghasilan besar, tapi hidupnya tetap terasa sempit, hartanya banyak, tapi istrinya tidak tenang. Gajinya besar, tapi anak-anaknya menjauh. Usahanya sukses, tapi hatinya terus gelisah. Itulah tanda, rezeki bisa banyak, tapi belum tentu berkah. Karena, keberkahan bukan tentang berapa jumlahnya, tapi seberapa tenang hati yang menerimanya. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa,
Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf 96. Jelas, berkah datang bukan dari kerja semata, tapi dari iman dan takwa. Maka jika selama ini mu sudah bekerja keras, tapi rezeki masih terasa sempit, jangan buru-buru menuduh langit tak adil. Mungkin ada lubang dalam takwa kita yang belum diperbaiki. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus, Jibril, telah mengilhamkan kepadaku, bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan mati, sampai ia menyempurnakan rezekinya secara sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram." Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu artinya, rezekimu sudah dijamin. Tugasmu adalah memperbaiki caramu menjemputnya. Jangan tergesa-gesa, jangan serakah, dan jangan tinggalkan nilai halal. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, keberkahan itu ada pada ketenangan jiwa, kemudahan dalam urusan, dan jauh dari keburukan meski jumlahnya sedikit. Bayangkan, uang gaji kamu meskipun tidak besar, tapi cukup untuk bayar semua kebutuhan. Anak-anak sehat, istrimu bahagia, dan kamu masih bisa menolong orang lain. Itulah berkah. Dan berkah seperti ini seringkali tak dimiliki oleh mereka yang penghasilannya jauh lebih besar. Maka bagaimana cara menghadirkan keberkahan dalam rezeki? 1. Mulai dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Biasakan mengucapkan bismillah sebelum bekerja. Karena rezeki yang diawali dengan menyebut nama Allah akan dijaga dari kotoran dunia. 2. Luruskan niat. Bekerjalah bukan semata demi uang, tapi karena ingin menjaga keluarga dari meminta-minta, dan ingin menjauh dari keburukan. 3. Bayar zakat, jangan ditunda. Zakat adalah pembersih harta. Jika hartamu tidak berkah, maka zakat bisa menjadi sabunnya. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Quran Surah At-Taubah 103. Dan satu kunci penting, banyak bersyalawat atas Nabi. Karena syolawat membuka pintu rezeki dari arah yang tak musangka. Barang siapa yang memperbanyak syolawat kepadaku, maka Allah akan mencukupkan baginya segala kebutuhannya, dalam urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka hari ini, jangan hanya minta rezeki yang banyak, tapi mintalah kepada Allah. Ya Rab, berikan aku rezeki yang cukup dan berkah, yang menenangkan hati, menjaga keluargaku, dan mendekatkan aku kepada MU. Karena rezeki yang berkah lebih baik daripada kekayaan yang penuh keresahan. Ada masa di mana semua terasa berat, pekerjaan tak kunjung lancar, usaha jalan di tempat, tagihan menumpuk, dan seakan apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup. Di saat seperti itu, banyak orang menyerah. Mereka putus asa, lalu mencari jalan pintas. Ada yang mulai curang, ada yang tinggalkan sholat, ada yang berkata, "Tuhan tak adil, kenapa aku terus diuji begini?" Tapi saudaraku, justru disitulah rahasianya bekerja. Ketika semua pintu di bumi tertutup, Allah sedang mengarahkan pandanganmu ke langit. Ketika kamu tidak lagi tahu kepada siapa harus mengadu, itulah saatnya mu diajak kembali pulang. Dalam Quran Surah At-Talaq ayat 23, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Dia baginya." Quran Surah At-Talaq 2:3. Ayat ini bukan sekadar kalimat, tapi janji langsung dari langit. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tawakal bukan berarti duduk diam tanpa usaha. Tawakal adalah bekerja keras, sambil menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Jadi jangan salah paham. Bersabar bukan berarti pasrah. Bertawakal bukan berarti diam, tapi tetap bekerja.
dengan hati yang yakin, "Aku hanya berusaha, dan hasilnya sepenuhnya hak Allah." Ada seorang sahabat Nabi yang datang mengeluh soal rezekinya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berusaha, tapi hasilnya kecil." Lalu Rasulullah bertanya, "Apakah engkau masih meninggalkan sholat malam?" Karena memang begitu adanya. Kadang, bukan karena usahamu kurang, tapi karena doamu belum sungguh-sungguh. Maka jika hari ini, uangmu menipis, pelanggan belum datang, gajian belum turun, atau kebutuhan terus bertambah, jangan langsung menyalahkan hidup, jangan langsung menyerah. Tapi, jangan tinggalkan tahajud, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan sujud panjang di malam yang sepi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, "Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah 45. Maka hari ini, jika hidup terasa menekan, ucapkan ini dalam hatimu, "Ya Rab, aku telah lelah, tapi aku tak ingin menyerah. Bantu aku, agar aku tetap bertahan dengan ridho-Mu. Karena, langit sedang menunggu hatimu yang berserah, bukan logikamu yang mengeluh." Maka langkah hari ini, bangun sebelum subuh, sujud, dan minta jalan keluar kepada Allah. Istighfar 100x setelah sholat subuh. Karena istighfar adalah pintu hujan dari langit, dan keberkahan dari bumi. Beri sedekah, walau hanya Rp1.000. Karena dalam setiap pemberian, ada pintu rezeki yang sedang terbuka. Ada orang yang hartanya tak habis 7 turunan, tapi malamnya dipenuhi kecemasan. Ada yang rekeningnya miliaran, tapi rumah tangganya hancur. Ada yang hidupnya penuh pujian, tapi hatinya terus menangis dalam diam. Dan di sisi lain, ada orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi keluarganya hangat, tidurnya nyenyak, dan hidupnya terasa cukup. Kenapa bisa begitu? Karena ada perbedaan besar antara rezeki dunia dan rezeki yang benar-benar membuat hidup berkah. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 20, Allah mengingatkan, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ia seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu tanaman itu menjadi kering dan hancur." Quran Surah Al-Hadid 20. Dunia itu menggoda, dunia itu menipu, dunia itu bisa memabukkan, tapi dunia juga bisa jadi ladang amal jika digunakan dengan benar. Maka pertanyaannya bukan lagi, berapa banyak rezekiku hari ini? Tapi, berapa yang sudah kubagi? Berapa yang sudah kuserahkan untuk akhiratku? Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, "Yang paling jauh dari diri manusia adalah masa lalu, dan yang paling dekat adalah kematian." Jadi, apa arti rezeki besar jika tidak membawamu lebih dekat ke Allah? Apa gunanya gaji tinggi jika tidak membuatmu lebih tawadhu, lebih dermawan, dan lebih siap menghadapi hari akhir? Dan yang paling penting, rezeki dunia ditinggalkan saatmu mati, tapi rezeki akhirat justru menjemputmu di alam kubur. Dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 46, Allah berfirman, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik untuk menjadi harapan." Quran Surah Al-Kahfi 46. Jadi jika hari ini mu sedang berjuang, tapi hasilnya belum seberapa, jangan berkecil hati. Barangkali, rezeki yang mu kejar bukan untuk disimpan di lemari, tapi untuk disimpan dalam timbangan amal. Maka langkah hari ini, cek niat sebelum bekerja. Apakah mu bekerja hanya untuk dunia, atau untuk membahagiakan keluarga dan bersyukur pada Allah? Sisihkan sedikit dari rezeki hari ini untuk akhirat. Sedekah, wakaf, membantu orang yang sedang lebih susah darimu. Jangan iri pada yang kelihatan kaya, tapi belum tentu bahagia. Karena, hidup bukan soal siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang paling bijak menggunakan yang sedikit. Ada masa dalam hidup
di mana semuanya terasa menekan. Dompet menipis, toko sepi, utang belum lunas. Dan yang paling menyakitkan adalah saatmu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Saat itu, hati bisa lelah, doa terasa hampa, dan hidup seperti menolak untuk berpihak. Tapi justru di saat seperti itu, itulah medan paling suci untuk menunjukkan kesetiaan. Kesetiaanmu kepada Allah. Kesetiaan untuk tetap sujud, meski tak langsung dikabulkan. Kesetiaan untuk tetap bekerja, meski hasil belum terlihat. Dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6, Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah 5-6. Ayat ini diulang 2 kali, karena Allah inginmu yakin bahwa satu kesulitan tidak datang tanpa 2 kemudahan. Jadi, jangan berhenti hanya karena hidup belum sesuai rencana. Karena barangkali kehidupan terbaik sedang dipersiapkan, bukan disegerakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata, "Jika sesuatu yang kau harapkan belum dikabulkan, jangan putus asa, sebab yang terbaik bagimu bisa jadi datang dalam bentuk yang tidak kau duga, dan waktu yang tidak kau rencanakan. Maka tugasmu adalah tetap berjalan, meski perlahan, meski terseret, meski hanya bisa merangkak. Karena yang penting bukan kecepatannya, tapi arahnya. Jika hari ini penghasilanmu belum seperti orang lain, tapi mu masih bisa makan seadanya, membelikan susu anak, membayar kebutuhan pokok, maka bersyukurlah. Karena ada jutaan orang di luar sana yang bahkan tidak tahu harus makan apa malam ini. Dan jika hari ini mu merasa kecewa karena belum bisa membeli yang mu impikan, ingatlah bahwa banyak orang kaya yang justru membayar mahal hanya untuk bisa tidur nyenyak sepertimu. Maka apa yang bisa dilakukan hari ini? 1. Perbarui niat setiap pagi. Bekerja bukan sekadar cari uang, tapi untuk menjaga harga diri dan tidak menjadi beban bagi orang lain. 2. Berdoa sebelum keluar rumah. Doa bukan hanya pembuka rezeki, tapi juga perisai dari godaan dunia yang bisa menjerumuskan hati. 3. Peluk rasa cukup. Karena orang yang bersyukur adalah orang paling kaya, meski tak punya apa-apa. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim 7. Maka hari ini, jika usaha belum berhasil, jika dagangan belum laris, jika gaji belum cukup, jangan berhenti. Karena rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi juga soal ketenangan hati dan ridho Allah atas perjuanganmu. Sebelummu menutup narasi ini, cobalah duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan perlahan, "Ya Rab, aku ridho atas takdir MU. Meski rezekiku belum besar, aku tahu Engkau masih menjagaku hari ini." Karena orang yang terus bersyukur meski masih kurang, akan disusul oleh rezeki yang cukup, tanpa pernah ia duga. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kamu masih di sini, menyimak hingga akhir, berarti ada sesuatu dalam hatimu yang sedang Allah lembutkan. Mungkin kamu sedang dalam masa paling sulit dalam hidup. Mungkin kamu sedang merasa tertinggal. Atau mungkin kamu hanya butuh diyakinkan bahwa semua perjuanganmu tidak sia-sia. Maka dengarkan ini baik-baik. Tidak ada satu tetes peluh pun yang jatuh karena niat mencari yang halal, melainkan Allah akan mencatatnya sebagai amal ibadah. Tidak ada langkah kakimu yang pergi mencari nafkah, melainkan malaikat mencatatnya sebagai jihad fisabilillah. Rezeki itu bukan hanya yang masuk ke kantong, tapi juga nafas yang masih mu hirup, keluarga yang masih bersama, iman yang masih mu jaga, dan harapan yang belum mu padamkan. Jangan bandingkan rezekimu dengan milik orang lain, karena tak semua yang kaya itu tenang, dan tak semua yang sederhana itu kekurangan. Maka,
Apa yang bisa mu lakukan setelah mendengar seluruh renungan ini? Amalan praktis yang bisa diterapkan. Sholat tahajud minimal 2 rakaat setiap malam. Mintalah rezeki yang berkah, bukan hanya yang besar. Perbanyak istighfar dan sholawat setiap hari. Jadikan lisanmu basah dengan zikir yang membuka langit. Sedekah rutin, walau kecil. Karena sedekah adalah magnet rezeki yang tidak pernah salah sasaran. Niatkan kerjamu sebagai ibadah, sehingga setiap lelahmu menjadi pahala yang tak terlihat manusia, tapi sangat diperhitungkan oleh langit. Ingat firman-Nya dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar 10. Maka hari ini, sebelummu tidur, pegang dadamu, dan katakan dalam hati, Ya Rab, aku mungkin tidak punya banyak, tapi aku ridho atas semua yang Engkau beri, dan aku akan terus berjuang, sampai Engkau cukupkan aku dengan cara MU. Karena, ridho itu bukan saat semuanya mu dapat, tapi saat mu yakin, tanpa mengeluh, bahwa semua yang mu jalani adalah bagian dari kasih-Nya. Jangan lupa, tulis di komentar, aku siap menjadi hamba yang bersyukur dan terus berjuang. Perbanyak sholawat, dan bantu sebarkan video ini jika menurutmu ada satu jiwa lain yang sedang butuh penguat seperti ini. Dan jika ini bermanfaat, klik like, subscribe, agar langkah dakwah ini tetap menyala untuk jiwa-jiwa yang haus akan cahaya. Terima kasih telah bersama Hakikat Jiwa Official. Disinilah tempat merenung, tempat beristirahat sejenak dari dunia yang bising, dan tempat untuk menyelami hakikat jiwa yang sedang menuju Rabb-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah cukupkan semua kebutuhanmu dengan caranya yang paling lembut.